Shalom Bapak Ibu jemaat Tuhan. Pada saat hari ini kita bersyukur karena Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk kita hidup. Maka lebih jauh daripada itu, mari kita mau berdoa untuk kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, pada saat hari ini kami datang kepadamu dengan segala kerinduan kami. Kami ingin mendengar apa yang mau kau sampaikan kepada kami. Namun daripada itu, mari engkau memberkati kami, memberikan kami telinga untuk kami mendengar dengan baik, dan apa yang kami dengar dapat kami laksanakan Bapa. Biarlah di dalam setiap penderitaan kami, di dalam setiap keadaan kami, kami tetap memberitakan misi Allah, biar orang lain yang tidak mengenal engkau dapat merasakan bahwa Allah tetap menyertai kami walaupun dalam keadaan kami yang tidak baik-baik saja, karena misi Tuhan yang terpenting dalam hidup kami. Dalam nama-Mu saja kami sudah berdoa, haleluya, amin. Ya, baik, shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, jemaat Tuhan. Pada saat hari ini kita mau bicara mengenai divine mission. Jadi ini adalah tema yang ditetapkan oleh GBI Victory, dan sengaja di tema ini di pembahasan ini saya kerucutkan menjadi pilihan sejak dalam kandungan. Nah, itu ayat kutipannya dari Yeremia 1 ayat 5. Nah, berbicara tentang misi Allah, maka hal ini tidak dapat dipisahkan dari panggilan Allah atau panggilan ilahi. Karena kalau kita lihat dalam masanya Abraham, mungkin Allah pasti memilih banyak orang, tetapi karena Abraham yang merespon itu, makanya Abraham yang menjadi umat pilihan. Abraham yang ditentukan Allah menjadi umat pilihan. Maka daripada itu, saya bisa berikan kesimpulan bahwa manusia dipanggil, maka manusia menggunakan kehendaknya untuk merespon panggilan itu dan untuk sepakat dengan rencana Allah. Ketika Tuhan memanggil kita, saya dan Bapak Ibu jemaat Tuhan, Tuhan sebenarnya tidak peduli dengan latar belakang kita. Tuhan juga tidak peduli dengan keadaan kita pada saat itu. Tuhan tidak peduli juga dengan apa yang kita hadapi. Tapi yang harus kita tahu adalah Tuhan tidak mau kita tenggelam dalam lumpur dosa meskipun kita sudah melihat salib. Tuhan tidak mau kita tenggelam dalam lumpur dosa kita yang saat hari ini mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tidak mau kita tenggelam dalam lumpur dosa, walaupun kita sudah sering nonton kisah tentang Yesus Kristus yang disalibkan, dan kita mengabaikan apa itu misi Allah. Berikutnya, karena itu Allah sendiri yang berinisiatif, Allah sendiri yang mengikat kembali perjanjiannya dengan kita, yaitu Allah memanggil kita. Setelah itu kita merespon, Allah memilih kita dan mengkhususkan kita. Setelah itu menguduskan kita untuk misi Allah itu sendiri. Tidak hanya berhenti di situ saja, tetapi yang mau saya sampaikan adalah ketika kita sepakat untuk jalan sesuai dengan rencana Tuhan, maka keadaan kita, masalah kita, dan latar belakang kita itu akan dipakai juga untuk kita memuliakan nama Tuhan. Terus apa yang disebut dengan apa itu panggilan Allah, atau apa itu pilihan Allah? Untuk apa Allah memilih kita? Itu Allah memilih kita untuk menyatakan kebenarannya dan kasih-Nya melalui cara hidup kita. Ketika kita merespon, artinya kita sepakat untuk hidup sesuai dengan apa yang Allah mau kita lakukan. Bagaimana misi Allah itu bisa dapat
sampaikan atau dapat kita laksanakan. Misi Allah itu baru dapat kita kerjakan ketika kita itu sadar akan panggilan Allah dan kehendak Allah dalam kehidupan kita, saya dan Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan. Nah, kita mungkin memiliki latar belakang yang berbeda-beda, pasti memiliki target hidup yang berbeda-beda, memiliki cita-cita yang berbeda-beda, hidup dalam budaya yang berbeda, dan pastinya kita memiliki pola pikir yang berbeda-beda. Nah, tetapi izinkan dalam perbedaan itu nama Tuhan saja yang kita muliakan. Biar orang lain bisa melihat kasih Allah yang peduli kepada manusia dan anugerahnya bagi orang yang mau percaya dan menyerahkan diri untuk bersandar dan beriman kepada Allah. Nah, di dalam Yeremia 1 ayat 5, sebelum aku membentuk engkau dari dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau, dan sebelum engkau keluar dari dalam rahim, dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Nah, tulisan ini menjadi kesaksian iman Yeremia ketika ia memutuskan untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, untuk memberitakan kebenaran dan menegur orang-orang yang tidak percaya, supaya mereka atau umat Israel berbalik menyembah Allah yang benar, Allah yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya, dan Allah yang sama yang juga memberikan jaminan keselamatan bagi kita. Ternyata ucapan dan teguran Yeremia disalahpahami oleh bangsa Israel dan tidak sesuai dengan kerinduan mereka. Ini menimbulkan kebencian yang membara dan keinginan mereka untuk membunuh Yeremia. Mengapa? Mengapa demikian mereka membunuh Yeremia? Karena orang Israel pada saat itu sudah cukup menderita dengan keadaan mereka. Mereka sudah menyerah dalam harapan hidup mereka, sehingga mereka mencari cara lain untuk menghibur diri mereka. Orang-orang Israel tidak mau mendengarkan perkataan-perkataan. Hanya orang-orang Israel hanya mau mendengarkan perkataan-perkataan yang menyenangkan bagi telinga mereka daripada mendengarkan setiap teguran dari Nabi Yeremia. Nah, di sini kita bisa lihat keadaan Yeremia, walaupun dia selalu setia menegur bangsa-bangsa Israel, tapi Allah memberikan kesempatan untuk Yeremia bahwa orang Israel tidak ada satupun yang mau mendengarkan pesan dari Yeremia. Nah, akhirnya Yeremia juga sebagai manusia dia berkeluh kesah. Dia menangis karena sempat mau dibunuh, terus digantung karena kejahatan umat Tuhan. Tetapi dia harus tetap bertanggung jawab atas panggilannya, bukan tentang siapa yang dia hadapi, tetapi siapa yang dilayani. Ketika kita semua dipersiapkan dari dalam rahim, artinya kita harus siap juga untuk menghadapi keadaan hidup kita, di mana kita akan menyatakan kebenaran Allah atau bermisi sesuai dengan kehendak Allah. Nah, ketika keadaan kita tidak mendukung kita, ketika orang-orang sekitar kita tidak setuju dengan kita, tidak sepakat dengan kita, tetap kita harus menyampaikan misi Allah. Nah, apapun atau dimanapun kita berada, jadikanlah itu kesempatan bagi diri kita sendiri untuk mempermuliakan nama Tuhan. Memang benar, tidak semua orang, tidak semua kita jemaat GB Victory dipanggil hidup seperti Nabi Yeremia. Tapi kita semua dipilih dan dipanggil untuk hidup benar di hadapan Allah. Ini sekian devotion kita pada saat hari ini. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk hari ini kami telah mendengarkan devotion pada saat hari ini. Namun kami
meminta pertolongan-Mu biar apa saja yang kami dengar dapat kami lakukan, dan dalam setiap keadaan kami menyampaikan misi Allah. Kami percaya Engkau lah kekuatan bagi kami, dan setiap keadaan kami tidak akan membatasi misi Allah itu sampai kepada orang lain, Bapa. Dalam nama-Mu saja kami berdoa, hanya Engkaulah satu-satunya yang menjadi alasan kami hidup, dan Engkaulah satu-satunya alasan kami ada di tempat ini. Haleluya, amin.